Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pembahasan malam Sabtu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim, yang mana pada waktu malam Sabtu yang lalu itu menerangkan bahwa semua makhluk manusia termasuk jin sebenarnya kan melalui titian siratal mustaqim. Jadi yang tidak melalui titian siratal mustaqim itu kan hanya malaikat. Manusia dengan jin dan semuanya termasuk setan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu, pada istilahnya itu ziham, huru hara, pada hari itu semua malaikat menyatakan salam, salam, salam. Artinya mudah selamat, doa. Malaikat mendoakan lagi damai, selamat. Karena apa? Saya di sana itu kan siksa Allah itu kalau itu langsung nggak ada seperti di dunia. Hanya pada zaman Rasulullah SAW ya, yang mana apabila ada suatu perbuatan maksiat, Allah tidak langsung mengazab. Tapi pada zaman Nabi-Nabi dulu, contohnya misalnya begini, zaman Musa, seandainya ada orang berbuat jahat, mencuri namanya, maka di rumahnya itu ditulis sudah di depan pintu tuh bahwa orang ini tadi malam mencuri. Itu zaman dulu. Tapi zaman Rasulullah enggak, itu rahmat Allah, karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Allah enggak mau membuka aib. Dan kita lagi contoh najis. Kita misalnya zaman dulu ya, dia misalnya bajunya kena najis, entah itu kotoran sendiri, kotoran binatang, walaupun kan percikan air kencing. Kalau zaman dulu tuh digunting baju, tidak dapat dibersihkan. Jadi kalau terkena sini kan gunting baru hilang najis. Tidak boleh dipakai, tidak bisa dipakai. Kalau kita kan cukup disiram air mengalir. Nah, tapi walaupun bagaimana kita ini mudah masih orang tidak mau mengikuti ajaran. Contoh kencing, nyaman ya di jalan, buka acara langsung kencing di jalan diri, kan najis celananya. Nanti sembahyang pula ya, mana sah. Pergi ke WC, siram, rancit, tek, airnya naik ke pakaian, itu najis. Terus dicuci di rumah, campur dengan yang suci-suci, di najis semua tuh. Itu yang banyak. Padahal Rasulullah SAW pernah berjalan dengan sahabat melalui kuburan. Rasulullah, orang ini kena siksa karena masalah kencing. Kena siksa karena apa? Kena kencing sedikit, tidak sadar, kena kainnya sedikit, pak bawa sembahyang, sembahyang tidak sah, itu sama lah tidak salah. Itu jadinya. Kemudian dia itu minta cuci tidak dibersihkan, bekas kencing sedikit tuh masuk dalam mesin cuci misalnya, campur gaul dengan yang suci-suci, najis semua situ jadinya. Makanya mencuci pakai apa namanya? Pakai mesin cuci itu harus mengerti yang najis dipisahkan, dibasuh dulu, dihilangkan najisnya, baru masukkan yang kotorannya, baru dicuci dalam ini. Makanya saya sekarang tidak mau nyuci yang pasar-pasar ada yang enggak
laundry, udah campur baur sih. Mana ada orang ngerti orang Islam orang bukan campur baur. Nah, saya pernah bukan tidak pernah laundry yang pergi, tapi lihat orang Islam dan mengerti baru saya minta. Kalau misalnya sembarangan di setengah jalan masukkan situ itu, masalahnya hisabnya di akhirat itu yang kita tidak mampu. Yang seperti di sini lagi datang bangun gini hisab, tiba-tiba salat tidak terima. Kenapa? Karena najis. Salatnya betul loh, bagus-bagus ini, tapi pakaiannya yang tidak suci. Padahal syarat sah ibadah itu kan taharah itu bersuci. Bersuci itu ada menghilangkan najis, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat itu tidak dipenuhi, gimana dia mau ibadah? Nah itu ya. Makanya dalam melalui ditimbang-timbang itu malaikat semuanya menyatakan salam. Nah itu masalah ini, masalah apa? Masalah syariat. Banyak kita ini perlu yang seperti itu. Kalau abah saya dulu mengajar gini, sekarang kita pergi misalnya ke kamar, ke WC, kamar mandi. Di WC itu untuk cuci najis itu hanya tempatnya kecil, tidak sampai 2 kulah. 2 kulah itu kan hitungannya kalau pakai sentimeter, tinggi 60, lebar 60, isi 60. Nah, dikali lah 60 cm. Paling sedikit itu 2 kulah, harus lebih. Kurang dari itu tidak sampai 2 kulah, jadi kita tidak bisa wudu apa begini langsung dalam situ mustakmal kan, airnya mustakmal, apalagi ambil wudu di ember tidak dapat, harus 2 kulah kira-kira jalan. Nah sekarang begini, kita masuk WC, situ ada ember kecil ya untuk kita basuh. Yakin dah itu najis kan? Kalau basuh peracik itu gimana cara? Kan kadang-kadang masuk, makanya lebih suka pakai keran, karena tidak masuk peracikan. Kita cuci kaki tidak bisa gini, apalagi kecinya berdiri masuk dalam kamar mandi WC itu, masuk ke situ. Kayak ini, apa tidak itu sholatnya lah, itu masalahnya. Nah seperti itu tuh kan hisab di akhirat, hitung masuk kategori amal. Sahnya tidak sah, syarat tak cukup. Yang amal pakai keran, tidak kena. Dan paling payah itu nggak gini, malu berasa ya udah keliling. Boleh katakan di Indonesia ini jauh tuh keliling, karena alat tidak bagus. Kita kan mau ke WC, kan ada teknik untuk berdiri itu ya enggak? Yang katakan serot itu kencing di situ, itu dah berbalik ke mana? Ke badan. Badan itu basuhnya lah bisa sedikit, tekan sedikit, cek keluar, tahan pakai kaki. Tapi masalah perakitan itu tuh kalau tidak hati-hati berbalik ke baju kita. Nah balik baju kita sholat tidak sah. Sholat syaratnya tidak memenuhi syarat. Syaratnya itu yang pertama taharahnya itu tidak ada. Beda ya antara najis dengan kotor. Kalau kotor itu belum tentu najis, kalau najis pasti kotor. Nah ini masalah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau ditanya pakai mazhab lain lagi nanti. Seperti mazhab Hanafi, itu kena sinar matahari tidak najis bisa hilang. Kalau kita harus pakai air. Ya. Jadi masalah ini seperti anak-anak kita diberitahulah caranya. Di rumah contoh, budak kecil kencing,
tidak disiram, dilap ya, masih najis kan? Kita berjalan dari kamar mandi, kaki basah, mijak itu habis lah kita bawa ke sejadah, sejadahnya pun najis karena melekat dari kita. Salat tak sah. Kalau tidak sah tentulah tak diterima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kita masuk ke bab fikih ibadah. Pertama kita menerangkan tentang tauhid usuluddin. Itu kan dicoba terangkan lagi nanti. Sekarang masuk ke dalam bidang ibadah, fikih ibadah. Fikih itu kan bermacam-macam. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Muamalah itu macam transaksi jual beli, pegadai, pajak. Ada fikih munakahat tentang keluarga, dan ada fikih jinayah, pidana, hukum pidana. Kalau muamalah macam perdata istilahnya. Kalau kita ini kebanyakan itu kan masalah fikih ibadah yang kita bahas. Fikih ada lagi fikih jihad, fikih apa namanya, kenegaraan, tata negara, itu semua di dalam Islam ada semua sebenarnya. Hanya saja negara kita ini masih menggunakan hukum Belanda, Eropa, bukan hukum Islam, bukan. Kalau di Saudi Arabia pun tidak murni hukum Islam digunakan, campur dengan hukum adat. Apalagi sekarang di Saudi Arabia sudah bebas dah, macam dulu. Dulu tidak ada yang namanya bar klub malam. Sekarang ada dah. Dulu tidak ada torek joget. Sekarang tidak ada, boleh dah semua. Dulu tak ada musik, sekarang ada dah. Dulu di pantai tidak ada orang Arab pergi. Sekarang pakai bikini pun di pantai tidak ada orang Arab. Ada memang karena rajanya udah lain. Jadi hukum ini berdasarkan pemerintah. Dulu masih. Jadi sudah pengaruh, salah pula kelewatan pengaruh. Dulu kan Wahabi dulu keras. Kemudian sekarang Wahabi mau ditinggalkan. Tapi Wahabi ditinggalkan, kelewatan pula ikut Barat. Supaya yang khawatirkan satu ya, orang musyrik boleh ke Makkah, padahal dalam Al-Quran menyatakan orang musyrik tak boleh masuk Masjidil Haram. Tidak boleh. Tapi nampaknya nanti orang takut dia boleh masuk. Dia ke Ka'bah tetap bersedal. Alhamdulillah, kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma faghara min ilmi usuluddin syar'a fi ilmi fiqh. Setelah penyusun kitab ini selesai menerangkan tentang ilmu usuluddin, ilmu pokok-pokok agama tentang tauhid yang lalu, maka mulailah penyusun kitab ini menerangkan tentang ilmu syariat, yaitu ilmu fikih. Tentang ilmu fikih. Sedangkan yang maksudnya adalah yab'atsu amma yataqul iman alaihi wa tamami. Dan ilmu usuluddin menerangkan tentang iman dan kesempurnaan iman. Dan memang itu yang pertama dibahas, iman, pentingkan iman dulu. Kemudian baru memulai dengan ilmu yang disebut ibadah.
yaitu ilmu fiqh. Syarah ilmu fiqh wa qaddama dzalika ala hadza lan wala tasihul ibadah ila ba'da ma'rifati sifatul ma'bud. Dan telah lewat bahwa sesungguhnya tidak sah ibadah itu kecuali setelah mengetahui sifat-sifat yang disembah yaitu Allah. Ibadah kita tidak sah, tidak diterima. Nah, menurut tidak diterima sebenarnya. Kalau yang disembah saja kita tidak tahu siapa yang kita sembah, itulah yang pentingnya. Contohnya kita sembah Allah, kita sembah, tapi syarat-syarat nyembah Allah itu tidak dipenuhi. Beda dengan orang menghadap yang lain. Kalau agama lain tidak ada syarat-syarat untuk ibadah itu. Kalau agama kita memang ada, ya tidak. Seperti orang yang sedang haid, tidak boleh dia sholat kecuali kalau sudah sunnah, itu syarat ibadah. Orang junub tidak boleh dia ibadah masuk masjid, tidak boleh. Nah, orang men masuk masjid itu kan jadi masalah. Lewat boleh, tapi ada lagi. Itu zaman dulu tidak boleh, sekarang zaman mudah ada softtek. Itu kan apa? Alasannya biar tidak terpercik kotoran. Apakah zaman dulu tidak ada softtek? Alasan orang head katanya tidak boleh ke masjid itu, tapi perancit keluar, jadi kotor masjid itu. Nah, itu alasan sehingga. Nah, sekarang dulu kan tidak ada, walaupun hanya sekedar pakai kain, pakai popok. Dulu tidak boleh. Illa adil sabil, kecuali ada illa adil kecuali lewat. Ya. Tapi orang junub pun tak boleh gak diam dalam masjid. Dia tidak haid tapi di junub, hadas besar. Diam di masjid tidak boleh. Orang bertanya, masjid itu mana? Yang macam mana? Sekarang ini tidak apalah. Itu masuk masjid tidak? Tempat parkir. Kan kita harus tahu masjid itu yang mana. Kalau tahu masjid yang mana, batas masjid itu di mana. Contoh sekarang merokok, di sana boleh tidak? Di sini boleh. Kalau sana masuk masjid tak boleh merokok. Saya paling tak suka, walaupun saya jago rokok, tapi saya tak menerima orang merokok dalam masjid. Kita harus tahu ada batas masjid. Kalau misalnya parkir masjid tak boleh merokok sih, tak boleh ngomong macam-macam masalah dunia, tak boleh. Masalah dalam masjid tak boleh ngomong masalah dunia. Kalau ilmu boleh, masalah ibadah itu ada, itu masjid pun ada peraturannya dari segi adab namanya. Itu sudah dibahas ulama-ulama dulu dah. Tapi dulu nih masjid ini dulu ada yang merokok di masjid ini, kata bahasanya hilang semua. Tapi masih ada di Pontianak. Saya pernah ceramah di Pontianak, saya sebut masjid. Dalam misalnya masuk masjid, merokok orang banyak merokok. Saya datang baru 2 merokok, dalam masjid merokok. Kalau secara ini cuma kena anu malaikat ya, gitu Pak. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Faqala berkata bisun kitab itu Syekh Nawawi Al-Batin, furudul wudu. Nah, ini kita ngulang dari awal tadi ya. Furudul wudu ay arkanu sittatun. Itu walaupun udah selalu kita lakukan, prakteknya kita perlu ingat dan hafal teorinya. Furudul wudu, fardu wudu itu, fardu wudu ay arkanu, rukun wudu sittatun, ada 6. Syarat dengan rukun itu tidak sama ya. Syarat itu sebelum perbuatan dilakukan sudah harus syarat. Rukun itu yang berada di dalamnya. Contoh khutbah Jumat, ada syarat dan ada rukun. Rukunnya 5, syaratnya banyak. Syaratnya harus suci, ada sedikit besar,
harus bacaannya betul macam rukunnya ada 5, ada salawat, ada Quran, ada wasiat takwa, ada minta ampun mukmin, harus baca alhamdulillah. Nah begitu semua harus tahu. Hilang satu rukun tak sah. Itu ada wasiat takwa, tak ada wasiat tak sah. Itu namanya rukun. Kemudian ada lagi namanya sunnah makruhnya. Khatib kalau megang tongkat jangan sebelah kanan, makruh harus sebelah kiri. Dan Rasulullah itu megang sebelah kiri, itu harus ngerti lah. Terus waktu berdoa, Allahumma firlil muslimat, tak boleh angkat tangan. Gini aja. Allahumma makmum pun ikut. Allahumma firlil muslimin muslimat. Itu makruh angkat tangan itu begini aja. Tak ada contoh. Itu kalau ngerti. Tapi kalau ngangkat angkatlah seorang. Tak apa-apa. Kayak makruh jauh. Tapi kalau tak angkat tangan pahala mana? Tak minta ada pahalanya. Jadi kita pahamlah tentang dia. Jadi naik masjid, Allah Muhammad setingkat, Allah Muhammad kata makmum setingkat. Ya kalau 3 kali 3 tingkat, kalau 10 tingkat, tidak berbicara ke atas, ya kan? Allah qauli muslimin, Allah Muhammad naik 1, Allah Muhammad naik 2, Muhammad 3, selesai. Qauli muslimin baru balik. Tak ada aturan naik tingkat-tingkat dia salawat itu ada. Makruh. Pokoknya makruh ya. Ya saya masih ada ngomong dengan almarhum Pak Syukari. Ya Pak Syukari bilang orang itu 3 kali. Kalau 3 tangganya pas-pas tuh. Kalau 5 cuman mau tidak ada gitu. Ketawa. Itu kita perlu tahu seperti itu tuh namanya teori. Tinggal prakteknya aja. Tapi kalau dalam ibadah kita sudah tahu wajib, fardu semacam. Kita usahakan sekecil-kecilnya pun kita ikuti itu bang. Itu nambah halal gitu bang. Untuk tanya sunat ya, tapi itu usahakan ikut semampu-mampunya. Artinya untuk nambah bekal kita nanti. Kita kan sedang berjalan menuju tempat terakhir kita perlu punya bekal. Jadi yang kebutuhan pokok dari bawah, tambahan yang lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat bihatul salim, yaitu hanya 6 saja fardu wudu. Al-awwal an-niyatu aynatul hadas ayraf min kahur matin shalah. Di antara qasda min al-wudu apa dalika? Pertama adalah niat. Niat menghilangkan hadas, airaf hukmi atau menghilangkan hukum hadas seperti kehormatan salat, menghormati salat. Di antara qasda kita maksud daripada wudu adalah rafu dalika menghilangkan hadas. Hadas dihilangkan. Hadas itu hadas kecil, hadas besar. Seperti tidak ada wudu kan, hadas itu hadas besar. Nah beda dengan tayamum ya. Tayamum itu tidak menghilangkan hadas, hanya membolehkan kita sholat. Beda. Makanya kalau tayamum itu kita tidak boleh pakai 2 kali fardu, sekali aja. Kalau sunat boleh, tapi kalau untuk bisa dipakai beberapa kali, maghrib isya sampai subuh pun boleh, 1 wudu. Kalau tayamum tidak boleh. Sunat boleh berapa kali sunat, tapi orang sakit tayamum. Nanti masuk waktu isya tayamum lagi. Nah itu bedanya. Karena ada istibahati sholat, untuk membolehkan sholat itu yang. Tapi kalau untuk raf'al hadas, menghilangkan hadas, itu beda. Dan isya ada ya. Nah ini baru niat belum selesai. Karena niat semua tak lain, tak berniat ke kau sembahyang, ada rumah ada berniat dah, habis sembahyang itu ada niat, berniat. Dan kita ada berniat dari rumah habis sembahyang, jadi itu niatnya. Itu bukan niat dalam Islam, dalam hukum fikih namanya azam. Niat itu tak sama.
besok anak puasa, ada yang malam-malam akhirnya memang besok anak puasa dah, udah niat dalam hati mau puasa. Bukan niat itu azam itu cita-cita, kemauan mau. Nah, itu pemahaman.